Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari, kita akan membahas tentang terapi komplementer. Terapi komplementer ini adalah pelengkap bagi asuhan keperawatan. Terapi komplementer saat ini menjadi isu di banyak negara. Perawat mempunyai peluang terlibat dalam terapi ini, tetapi membutuhkan dukungan dari hasil-hasil penelitian agar asuhan keperawatan yang diberikan telah terbukti secara ilmiah, yaitu secara evidence-based practice. Terapi komplementer dapat digunakan di berbagai level pencegahan, bisa mulai dari preventif, kuratif, promosi, bahkan sampai ke rehabilitasi. Perawat dapat berperan sesuai dengan kebutuhan pasien saat ini. Alasan penggunaan terapi komplementer oleh pasien biasanya dikarenakan filosofi holistik yang ada pada terapi komplementer. Filosofi yang seperti apa? Yaitu adanya harmonisasi dalam diri dan promosi kesehatan dalam terapi komplementer. Serta pasien ingin terlibat dalam pengambilan keputusan pengobatannya untuk meningkatkan kualitas hidup dibandingkan sebelumnya. Juga adanya reaksi efek samping dari pengobatan-pengobatan medis dapat menyebabkan pasien berpikir untuk menggunakan terapi komplementer ini. Adanya budaya, adanya keyakinan yang diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya, adanya contoh di budaya sekitarnya. Jadi ada keyakinan, ketika anak sakit, berikan bawang merah, lah itu sudah cerita dan keyakinan turun-temurun. Itu menyebabkan pasien memilih terapi komplementer. Serta dari segi keuangan, walaupun ini relatif, ada juga terapi komplementer yang malah lebih mahal dibandingkan terapi medis, serta bahwa kenyataan terapi komplementer itu sering tidak tercover oleh jaminan kesehatan. Tetapi ada juga terapi komplementer yang misal itu tentang terapi herbal, itu akan mempunyai efek keuangan yang lebih ringan bagi pasien dan keluarga. Serta tingkat kesembuhan. Tapi ini juga relatif. Ada yang sembuh dengan terapi komplementer, meningkat kualitas hidupnya, tetapi ada juga banyak cerita bagaimana seorang pasien kanker menggunakan terapi komplementer, tetapi kembali lagi ke rumah sakit ketika sudah terminal, ketika sudah stadium 4. Terapi komplementer ini kita tanggapi sebagai peluang bagi perawat. Jadi terapi komplementer yang ada ini menjadi salah satu pilihan pengobatan di masyarakat. Pasien kadang bertanya tentang terapi komplementer atau alternatif ini pada petugas kesehatan yang dia temui. Bisa dokter, bisa perawat, bidan, farmasis, Masyarakat ingin mengajak dialog petugas kesehatan atau perawat tentang penggunaan terapi. Bagaimana bila anak mengalami demam berdarah, apakah saya boleh memberikan jus jambu? Bagaimana apabila anak diare, apakah saya boleh memberikan teh pahit dan lain sebagainya.
Ini dikarenakan pasien ingin mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan pilihannya. Sehingga apabila keinginannya terpenuhi, jelas akan berdampak pada tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan. Peran perawat di sini, jadi ketika kita dihadapkan ada terapi komplementer, ya, peran perawat dapat berperan sebagai konsultan untuk pasien dalam memilih alternatif yang sesuai. Kemudian membantu, jelas ya, membantu memberikan asuhan keperawatan, yaitu terapi komplementer yang sudah terbukti, yang berdasar evidence-based practice. Kita tidak memberikan terapi komplementer secara asal, tanpa bukti ilmiah, tanpa bukti penelitian. Hal ini agar dapat dimanfaatkan sebagai terapi keperawatan yang lebih baik. Kita masuk pada apa itu terapi komplementer, ya, tentang definisinya. Banyak sekali ahli yang merumuskan definisinya. Terapi komplementer dikenal dengan terapi tradisional yang digabungkan dengan pengobatan modern. Jadi ada penggabungan terapi tradisional yang tidak terbukti secara ilmiah dan digabungkan dengan pengobatan modern. Komplementer sendiri maknanya adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan. Pelengkap. Terminologi ini dikenal sebagai terapi modalitas atau aktivitas yang menambahkan pendekatan ortodok dalam pelayanan kesehatan. Terapi komplementer juga ada yang menyebutnya dengan pengobatan holistik. Pendapat ini bahwa terapi komplementer disebut sebagai pengobatan holistik didasari oleh bentuk terapi yang mempengaruhi individu secara menyeluruh, holistik, terintegrasi harmonis antara pikirannya, badannya, jiwanya dalam kesatuan fungsi. Terapi komplementer meningkatkan kesempatan perawat untuk lebih menunjukkan caring-nya kepada pasien. Terapi komplementer dan alternatif juga disebut sebagai sebuah domain yang luas dalam sumber daya pengobatan yang meliputi sistem, kesehatan, modalitas, praktik, dan ini ditandai dengan teori dan keyakinan. Dengan cara berbeda dari sistem pelayanan kesehatan yang umumnya. Atau sesuai dengan budaya pasien yang ada, sesuai dengan budaya masyarakat mayoritas. Terapi komplementer dan alternatif termasuk di dalamnya seluruh praktik dan ide yang didefinisikan oleh pengguna sebagai pencegahan, pengobatan, promosi kesehatan dan kesejahteraan, serta satu lagi juga bisa sebagai rehabilitasi. Ada juga terapi komplementer sebagai pengembangan dari terapi tradisional. Dan ada yang diintegrasikan, digabungkan dengan terapi modern. Ini mempengaruhi keharmonisan tadi yang seperti holistik. Ini definisinya similar, ya, mirip. Di penggabungan dengan terapi modern yang mempengaruhi keharmonisan individu, baik dari segi biologis, psikologis, dan spiritual.
Hasil terapi yang telah diintegrasi tersebut ada yang telah lulus uji klinis hingga sudah disamakan dengan obat modern. Ya, Indonesia sangat kaya terhadap rempah herbal. Ini sudah banyak yang lulus uji klinis. Ya, sehingga disamakan dengan obat-obat modern. Banyak imunoterapi, suportif imunoterapi itu juga berasal dari herbal, ya. Begitu diberi branding, diiklankan, masyarakat sudah menganggapnya itu sebagai obat modern. Kondisi ini sesuai dengan prinsip keperawatan yang memandang manusia sebagai makhluk yang holistik, biopsikososio spiritual. Prinsip holistik dari terapi komplementer, ya. Prinsip holistik pada keperawatan ini perlu didukung kemampuan perawat, kemampuan dalam menguasai berbagai bentuk terapi keperawatan, termasuk terapi komplementer. Jadi perawat tetap harus long life learning, harus belajar sepanjang hayat karena ilmu pengetahuan berkembang. Penerapan terapi komplementer pada keperawatan perlu mengacu kembali pada teori-teori dasar kita, teori-teori dasar praktik keperawatan. Contoh, ada yang ingat teori Rogers? Ini teori yang memandang manusia sebagai sistem yang terbuka, kompleks, mempunyai berbagai dimensi dan energi. Teori ini dapat mengembangkan pengobatan tradisional dengan energi. Misal, yang memusatkan energi untuk kesembuhan diri ada Tai Chi, ada Qigong, ada Reiki, ada lagi bisa disebut ya mungkin relaksasi, ya. Itu berawal dari teori Rogers. Contoh-contoh terapi komplementer yang terbukti secara ilmiah. Ini diambil tidak hanya dari penelitian keperawatan, tetapi juga penelitian petugas kesehatan yang lain, ya, profesi kesehatan yang lain. Ada terapi sentuhan. Ini bisa berfungsi untuk meningkatkan relaksasi, menurunkan nyeri, mengurangi kecemasan, bahkan juga mempercepat penyembuhan luka, serta memberikan kontribusi positif pada psikoimunologi. Dengan terapi sentuhan ini sistem imun pasien membaik. Ya, pasiennya rileks, nyerinya berkurang, kecemasannya menurun, mempercepat penyembuhan luka, bahkan meningkatkan sistem imun. Ada terapi pijat atau massage, contoh pada bayi yang prematur, bayi lahir kurang bulan. Ternyata dapat meningkatkan berat badan dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan terapi pijat. Dengan dia lekas meningkat berat badannya, tentu akan memberi efek positif, memperpendek hari rawat dan meningkatkan responnya, ya, respon bayi prematur terhadap lingkungan. Selain itu bisa meningkatkan daya isap, meningkatkan apalagi kemampuan untuk mencerna ASI, ya. Penelitian lain tentang terapi pijat pada anak autis ini akan meningkatkan perhatian dan belajar. Jadi anak dengan kebutuhan khusus ini
Dengan rentang perhatian yang mudah terganggu, dia bisa fokus dan perhatian, serta mampu belajar. Terapi pijat juga dapat memperbaiki pola makan, meningkatkan citra tubuh, dan menurunkan kecemasan pada anak yang susah makan. Ada terapi kiropraksi, ya. Kiropraksi ini dapat menurunkan nyeri haid. Nyeri haid itu bisa karena kontraksi dari uterus, ya. Peningkatan prostaglandin. Nah, dengan terapi kiropraksi ini, level kadar prostaglandin plasma selama haid akan menurun. Sehingga respon nyeri yang diterima oleh nociceptor juga akan menurun karena prostaglandinnya turun. Ada lagi penggunaan aromaterapi, ya. Banyak penelitian tentang aromaterapi. Contoh, penggunaan minyak esensial bisa berkhasiat untuk mengatasi infeksi jamur, infeksi bakteri. Jadi sebagai agen topikal pada luka, ternyata dia mampu mengatasi infeksi jamur dan bakteri. Banyak minyak esensial yang dipakai, contoh yang mengandung oil tea, ya, minyak dari teh dan sebagainya. Ada minyak telon yang mengandung thyme, mampu membunuh bakteri Streptococcus, Staphylococcus, bahkan tuberkulosis. Kemudian ini tanaman lavender, walaupun ini dari luar Indonesia tetapi sudah banyak yang digunakan di Indonesia. Ini mampu mengontrol minyak kulit, sedangkan teh ini dapat membersihkan jerawat dan mengatasi kekambuhan jerawat. Ada meditasi dan imagery, membayangkan. Penelitian pada penderita kanker lebih cepat sembuh dan berkurang rasa nyerinya dengan meditasi dan imagery. Hipnoterapi juga bisa meningkatkan suplai oksigen, perubahan pada vaskuler dan termal, mempengaruhi aktivitas gastrointestinal dan mengurangi kecemasan. Hipnoterapi ini bisa meningkatkan dilatasi vaskuler sehingga nyeri akan berkurang, ya, sensasi rasa hangat di tubuh. Berikutnya, meningkatkan suplai oksigen, ya, mengurangi kecemasan, ya, memperbaiki pola makan, banyak sekali. Silakan Anda cari banyak contohnya. Hasil-hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa terapi komplementer ini sebagai paradigma baru, sebagai sistem baru, harapan baru. Bentuk terapi yang digunakan dalam terapi komplementer ini beragam, sehingga disebut juga dengan terapi holistik. Terminologi kesehatan holistik mengacu pada integrasi, penggabungan secara menyeluruh dan mempengaruhi kesehatan. Perilaku positif, memiliki tujuan hidup, sampai ke spiritual, sampai ke pengembangan spiritual yang positif. Ini penerapan terapi komplementer di ranah promosi kesehatan.
Ada bentuk promosi kesehatan misalnya memperbaiki gaya hidup dengan menggunakan terapi nutrisi. Seseorang yang menerapkan nutrisi sehat, seimbang, mengandung berbagai unsur akan meningkatkan kesehatan tubuhnya. Ya, contoh pasien yang ingin terhindar dari penyakit hipertensi melakukan terapi nutrisi untuk promosi kesehatan mencegah penyakit hipertensi. Terapi nutrisi yang seperti apa? Tinggi antioksidan. Antioksidan bisa didapat dari buah-buahan dan sayuran. Ada vitamin C, vitamin E, kemudian flavonoid, ya ada banyak. Tinggi serat lagi-lagi di mana? Di buah dan sayuran. Rendah garam lah, seperti itu. Terapi nutrisi. Atau bahkan hanya dengan menggunakan single yang sudah terbukti secara ilmiah bisa digunakan sebagai detoksifikasi. Level yang lainnya untuk pencegahan penyakit. Ya, level pencegahannya bisa primer, bisa sekunder, bahkan tersier. Pencegahan primer itu ketika penyakitnya belum terjadi. Pencegahan sekunder ketika sedang fase kuratif. Penyakitnya sudah terjadi. Untuk pencegahan tersier ketika pasien sudah pada tahap rehabilitasi. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan di tingkat individu maupun kelompok. Misalnya, strategi stimulasi imajinatif ini akan mudah kalau dilakukan secara individu ya. Kalau dilakukan secara kelompok nanti tidak bisa berimajinasi karena tidak bisa konsentrasi ya. Level berikutnya pengobatan penyakit. Terapi komplementer mempunyai manfaat selain dapat meningkatkan kesehatan secara lebih menyeluruh juga banyak yang lebih murah. Terapi komplementer terutama akan dirasakan lebih murah bila pasien dengan penyakit kronis yang harus rutin mengeluarkan dana. Pasien dengan end-stage renal disease, dia tidak punya jaminan kesehatan, harus hemodialisa. Pasien-pasien penyakit terminal ya, pasien dengan dekom, pasien dengan infeksi yang serius, pasien dengan HIV/AIDS. Tapi ini akan sulit dengan terapi komplementer ya. Pasien dengan kanker, banyak contoh.